Halo semuanya, hari ini saya akan melakukan pemotongan manggar bunga lagi. Nah, setelah saya melakukan pemotongan, nanti saya akan menggunakan bahan pemeramannya, yaitu daun kapol muda. Nah, mungkin biasanya saya itu melakukan pemeraman menggunakan bahan seperti daun kapasan, cariang muda. Nah, namun di kali ini saya akan berbagi untuk sobat tutorial menggunakan daun kapol atau cara pemeraman daun kapol ya ke manggar yang seperti ini. Jadi manggar ini ya, ketika di manggar yang sebelumnya penggumpalan sagunya itu terlalu lama alias tidak cepat encer, sehingga pendapatan air nira itu susah permanen. Jadi susah permanen dan sedikit. Nah, makanya oleh karena itu saya menggunakan daun kapol. Nah, mungkin untuk sobat di wilayah sobat itu cuacanya lagi musim dingin atau di pegunungan ya, yang terjadi seperti itu, seperti yang punya saya ya, ketika pada saat sesudah melakukan pemotongan, namun pada mangkarnya itu susah encer air nira atau sagunya ya susah encer. Nah, jadi gunakanlah bahan daun kapol ini ya, daun kapol muda ya, dengan cara kita menumpuknya atau sedikit digeprek ya. Nah, jadi seperti itu sobat untuk di video kali ini ya. Jadi silakan sobat lihat seperti apa hasilnya dan bagaimana nanti saya akan menjelaskan seperti apa nanti ke depannya ketika menggunakan bahan-bahan ini ya. Nah, sebelum kita memotong, jadi kita itu cari bahan-bahannya atau siapkan bahan-bahannya ya, yang seperti ini. Nah, lalu setelah kita mendapatkan bahan ini ya, cukup ini menggunakan sedikit saja ya, 2 pucuk ini ya, jangan terlalu banyak-banyak, cukup ini seperti ini. Nah, masih mudah kan? Nah, kita lalu geprek ya atau ditumpuk ya. Nah, ini bahan yang sudah jadi seperti ini hasilnya sobat ya. Nah, bisa sobat lihat. Nah, di sini tidak ada campuran yang lain ya, menggunakan daun kapol muda dan pembungkusannya menggunakan daun cariang ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi kita akan potong dulu ya, ini mangkarnya saya akan manjat dulu ya sobat ya. Nah, sebelum dipotong seperti biasa kita lakukan pengayunan dulu ya. Nah, jadi lakukan pengayunan maksimal 20 kali ya. Nah, bisa sobat lihat ini air niranya sudah bertetesan dan di sini banyak tawon ya yang menghisap. Nah, bisa sobat lihat, dan jenis mangkanya seperti ini ya. Nah, sesudah melakukan pengayunan, karena tadi saya sudah cukup melakukan pengayunan ya, jadi saya akan melakukan pemotongan. Nah, jangan lupa potong pada bagian ini dulu ya. Nah, bagian bawah dulu, hati-hati sobat, bisa dikarenakan bisa pecah. Nah, lalu dari pinggir. Selesai sudah melakukan pemotongan dan bisa sobat lihat. Nah, namun ini belum saya rapikan ya. Bisa lihat tetesannya, hasilnya seperti ini sobat. Nah, jadi saya akan rapikan dulu ya, akan lihat hasil setelah dirapikan. Setelah dirapikan bisa sobat lihat lagi hasil tetesan niranya jadi seperti ini. Alhamdulillah sobat bisa menetes dengan bagus. Dan pada bagian mukanya hasilnya seperti ini, tidak terjadi kemerahan atau malah keluar getah ya. Nah, jadi pada bagian mukanya gak pucat alias ini bagus kuning ya. Artinya ini cukup, pemotongannya sudah tepat dan pemukulannya pun juga bagus. Nah, setelah selesai perapihan pada bagian muka manggar ini ya, jangan lupa kita menggosokkan ini pada bagian muka manggarnya menggunakan telapak ini ya. Nah, gosokkan seperti ini dan rasakan ini agak licin atau kesat. Kalau licin artinya itu kadar sagunya atau kadar getahnya itu tinggi. Jika kesat seperti ini artinya tidak terlalu tinggi dan nanti hasilnya tidak akan terlalu banyak penyakit biasanya ya sobat ya. Nah, jadi seperti hasil tetesannya, bisa sobat lihat.
Nah ini biasanya kalau manggar yang jenis hijau seperti ini agak sedikit lambat penetesannya ya. Nah seperti itu. Lalu kita gosokkan menggunakan bunga yang pada bagian dalam, agar si getah ini tidak menempel pada bagian muka manggar, agar cepat hilang. Nah, ambil sedikit saja, kita gosokkan pada bagian muka seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah seperti ini. Nah ini cukup bagus ya sobat, dan bisa sobat lihat. Nah seperti itu. Nah jadi kalau sesudah kita menggosokkan telapak tangan dan bunga tadi ya, kita langsung saja peram, karena di sini banyak tawon, jangan terlalu lama-lama ya. Nah jadi seperti ini. Nah bisa sobat lihat tidak menggunakan bahan yang lain ya, jadi khusus menggunakan daun kapol saja. Nah pemeraman menggunakan daun kapol ini sobat jangan terlalu lama, cukup saja 2 hari atau 2 hari 2 malam, dikarenakan kalau terlalu lama menggunakan bahan daun kapol ini akan menyebabkan nantinya kemerahan yang cukup lumayan. Nah dikarenakan ini agak sedikit ada panas-panasnya ya, jadi makanya saya ingatkan lagi, khusus ini untuk di daerah dingin atau di pegunungan, sehingga sagu itu kurang terlalu encer alias susah keluar air nira. Jadi gunakan bahan ini ya. Tetapi kalau di daerah-daerah yang biasanya normal, jadi jangan gunakan bahan ini ya, terkecuali ketika terjadi pada manggar itu pada sagunya menggumpal terus alias susah encer ya, jadi bisa gunakan ini. Nah ketika besok kita melihat pada bagian manggar ini ya, seperti biasa kan kita itu iris sehari itu 2 hari ya, pagi dan sore. Nah bila terjadi menghitam pada bagian muka, jadi sobat itu jangan aneh, itu tandanya kematangan pada manggar ini sudah bagus atau hasil pemeramannya itu sudah bagus alias meresap. Jadi kita itu iris saja seperti biasa, buang yang hitamnya, yang mengeringnya, lalu peramkan lagi. Makanya saya bilang tadi cukup 2 hari. Sesudah itu buang. Sesudah 2 hari buang bahan pemeramannya, jangan gunakan lagi. Lalu kita gunakan bahan lain, atau bisa jadi kita gunakan langsung penampungan ya. Jadi gunakan langsung penampungan. Dan hasilnya bisa sobat lihat, jadi hasilnya itu seperti ini. Ini pendapatan air nira baru penampungan 2 hari ya, jadi belum lama. Jadi pendapatannya bagus ya kan, merah. Jadi langsung sagunya itu encer dan mendapatkan nira. Nah jadi tutorial ini sangatlah bermanfaat untuk sobat di daerah pegunungan atau mempunyai masalah kurang pengenceran dalam sagu, jadi hasilnya seperti ini. Nah mungkin tutorial ini cukup sekian dulu ya, semoga saja ini bermanfaat untuk kita semua sebagai penyadap aren atau petani aren. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Di tutorial selanjutnya silahkan untuk sobat yang baru bergabung, tekan dulu tombol like dan subscribe-nya, dan lalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan seputar video-video terbaru atau tutorial-tutorial terbaru di channel ini. Nah mungkin perjumpaan kita sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.